Oke, setelah sebelumnya kita udah berkenalan sama sintaks JavaScript, nah, jadi kita recall sedikit. Di sini kita udah tahu gimana caranya uh, nulis sesuatu ke dalam HTML atau dalam halaman HTML dengan JavaScript. Terus kita juga tahu ada tipe data di JavaScript. Itu ada string, number, big integer, boolean, undefined, null, simbol, dan juga objek. Nah, kita juga udah tahu caranya gimana bikin variabel. Ya. Untuk definisi variabel ya, kita bisa pakai let sama const. Untuk modern, untuk yang lamanya kita bisa pakai var juga. Oke, untuk let itu nilai variabelnya itu bisa dirubah. Untuk const itu nilai variabelnya nggak bisa dirubah. Oke. Kemudian di sini kita juga tahu ada addition, increment, decrement, assignment, terus ada comparison dan juga logika gitu kan. Terakhir logika kita coba. Nah sekarang kita bakal belajar cara bikin sebuah function di dalam JavaScript. Jadi kita bikin file baru aja di dalam pengenalan, kita bikin file baru function titik HTML. Kita masih pakai HTML. Oke, sekarang kita bikin struktur dasar HTML dulu. Function JavaScript. Oke, kayak gini. Nah sekarang ini bisa dijalanin. Kalau yang masih di sini, misalnya masih nampilnya ke indeks, kita bisa pindahin aja ke pengenalan /function .html. Nah, kayak gitu. Ini udah berhasil tampil, function JavaScript. Oke. Kita bisa balik lagi ke dokumentasi kita atau kitab kita, itu adalah wet-reschool JavaScript. Nah, bisa dilihat di sini ada function, JS function. Cara bikin sebuah function di JavaScript itu pakai keyword yang namanya function. Jadi kita kalau mau bikin function harus panggil function, terus masukin nama function yang mau dibuat gitu. Lalu pakai kurung di dalamnya, boleh kita isi, boleh enggak. Kalau kita isi berarti itu namanya adalah parameter. Oke. Kayak gini. Jadi, untuk bikin sebuah function di define atau di kasih tahu pakai keyword function. Lalu dilanjut dengan nama dan juga kurung gitu. Lalu buat peraturannya itu ada peraturannya itu dia harus berisi sama huruf, angka, underscore atau dolar, tanda dolar gitu. Itu ketentuannya. Dia boleh pakai angka, number, underscore sama dolar assignment, dolar, tanda dolar gitu. Nah, di sini coba kita bakal bikin nih. Nah, untuk kodenya yang bakal dijalanin itu dimasukin ke dalam kurung kurawal. Jadi kayak gini dia. Oke, ingat kalau mau masukin sintaks JavaScript di HTML itu pakai tag script. Di dalamnya baru kita isi kode JavaScript-nya. Nah, sekarang kita mau bikin sebuah function gitu. Misalnya kita mau nampilin sebuah greeting atau perkenalan misalnya. Contohnya di sini kita bikin function misalnya greeting. Oke. Sini. Ingat pakai function
Terus nama functionnya ini bebas, sama kayak bikin nama variabel kayak gitu, bebas. Greeting. Oke, di sini boleh dikosongin. Terus kita pakai kurung kurawal di sini. Setelah kurung pakai kurung kurawal. Nah, sekarang di dalam kurung kurawal kita bakal isi gitu. Yang di dalam kurung kurawal ini itu yang bakal dieksekusi. Contohnya di sini kita mau tampilin teks dokumen.writeLine, misalnya halo, selamat datang, contohnya. Nah, sekarang kalau kita lihat hasilnya itu kosong nih, nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena function itu untuk bisa dijalanin harus dipanggil gitu. Jadi sekarang ini kita baru ngebuat functionnya. Kayak misalnya kalau mau masak kita nyiapin alat lah gitu. Nyiapin alat sama bahan. Nah, kalau mau jadi sebuah makanan kita harus masak dulu kan. Nah, ini kalau function itu berarti harus dipanggil dulu. Cara manggilnya itu gampang, tinggal panggil aja namanya, nama functionnya. Misalnya di sini greeting. Lalu biar dia dieksekusi, atau kalau misalnya kita coba dulu deh kayak gini. Untuk cuman namanya doang. Kalau kita lihat ini masih nggak ada gitu. Kalau kita inspect, ini konsolnya juga kosong. Jadi kalau buat ngejalaninnya bukan cuma butuh namanya doang, tapi kita butuh kurungnya juga. Jadi di sini kita tambahin kurung. Oke, kayak gini. Nah, baru muncul nih teksnya. Yang ini, halo, selamat datang gitu. Ini udah berhasil jalan gitu. Nah, sekarang gimana kita punya kasus ini kita mau tambahin nama gitu. Misalnya halo Bagas. Kayak gini. Nah, sekarang Bagasnya kita mau bikin dinamis gitu. Gimana caranya? Kita bisa pakai yang namanya parameter di sini. Misalnya, di sini itu kita kasih parameter itu nama gitu. Jadi parameter itu mirip sama variabel, cuma dia ditaruhnya untuk function gitu. Cuma bisa dipakai di dalam function itu gitu. Jadi kalau kita panggil nama di sini, itu dia nggak bakal terdeteksi atau nggak bakal nyambung ke sini. Kalau kita panggilnya di dalamnya, di dalam kurung perawal, itu dia bakal nyambung ke sini gitu. Bagi contoh di sini, kita bakal masukin namanya di sini. Nah, untuk nyisipin sebuah variabel ke dalam sebuah string, kita bisa pakai kayak gini. Jadi kita bisa pakai plus aja. Ini bisa kayak gini. Kalau kita lihat hasilnya, bentar, ini karena ini kita kasih sebuah parameter, maka di sini kita harus kasih nilainya juga nih. Ketika kita panggil nama functionnya, kalau dia punya parameter, berarti kita juga harus isi kurungnya, namanya argumen gitu. Kalau di function kita sebutnya parameter, kalau ketika dipanggil kita sebutnya argumen. Jadi kita di sini misalnya isi jadi pian misalnya ya. Pian. Nah, gini. Dia masuk kan. Jadi ini masuk nama dari pian di sini masuk ke sini, disimpan di sini, lalu dipakai ditampilin di sini kayak gitu. Atau untuk cara lainnya daripada plus kayak gini, kita juga bisa pakai koma. Pakai koma juga bisa kalau nggak salah. Kayak gini. Nah, bisa juga pakai koma, bisa juga, atau kita juga bisa pakai namanya template literal.
apa sih template literal gitu. Nah, kalau kita lihat lagi ke bagian pengenalan kemarin, di sini untuk bikin sebuah string, kita kan ada 3 cara gitu kan. Ada pakai string kutip 1, kutip 2, dan juga ada backtick. Nah, untuk yang pakai backtick ini, kita sebutnya dia template literal. Jadi kita bakal coba nih, kita ganti jadi backtick di sini. Jadi backtick. Nah, sekarang kita bisa langsung panggil nama di tengah-tengah sini gitu. Tanpa harus dipisahin kayak tadi. Caranya, kita tinggal tambahin dolar kurung kurawal di sini. Nah, di dalam kurung kurawalnya baru kita panggil namanya atau variabelnya. Nah, dengan kayak gini kita bisa langsung nyisipin nilai dari variabel. Karena kalau kita lihat ini hasilnya sama kayak gitu. Cuma beda cara penulisannya aja. Misalnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini cara bikin function di variabel gitu. Di JavaScript di variabel. Jadi kita bisa punya parameter boleh enggak. Ini parameter itu juga boleh lebih dari satu gitu. Misalnya umur. Misalnya ini kita ganti jadi halo, nama saya ini, umur saya umur, variabel umur tahun gitu. Nah, ini boleh. Nah, jangan lupa kalau kita bikin 2 parameter, berarti ketika kita panggil di sini itu kita juga harus tambahin gitu. Kalau ini 2, ini dia dipisahin pakai koma. Kalau dia 2, berarti di sini juga harus 2. Misalnya di sini 14. Nah, kayak gini. Halo, nama saya Pian Petot, saya 14 tahun, kayak gitu. Nah, kalau sampai sini pasti bertanya-tanya gitu, kenapa kita bikin function gitu buat nampilin hal kayak gini aja gitu. Kenapa dibikin function gitu kan? Kenapa nggak langsung aja kayak gini gitu, di luar, kayak kemarin, ya kan? Nah, bedanya adalah di function kita bisa pakai berulang kali nih. Jadi kita bisa langsung panggil aja functionnya. Misalnya kayak gini, kita mau nampilin banyak gitu, banyak nama, kenalin banyak nama. Misalnya kita bisa copy paste di sini, misalnya kita ganti jadi uh, nah, ketika kita buat kayak gini 2, kita panggil 2, dia bakal nampil sesuai sama parameter atau argumen yang kita kasih kayak gini. Jadi halo, nama saya Pian Petot, saya 14 tahun, terus tampil lagi nih yang kita panggil kedua. Jadi nama saya Rian Ketung, saya 16 tahun gitu. Jadi dengan 3 baris kode ini, dengan function ini kita bisa nampilin hal yang sama berulang kali gitu, tanpa harus ngetikin sepanjang ini berulang kali kayak gitulah. Kurang lebih harusnya. Jadi cuma tinggal panggil kayak gini aja. Kayak gitu. Kayak gitu. Terus kita bisa apa lagi? Ke bagian objek kali ya. Nah, di objek, itu kita punya semacam apa ya? Di objek itu seperti ya di sini kita bisa lihat lah, di sini diibaratkan seperti hal-hal yang biasa kita lihat atau kita pakai atau kita pegang gitu. Contohnya di sini ada mobil. Jadi mobil ini dia kita sebutnya objek. Mobilnya objek. Nah, terus mobilnya punya properti gitu.
propertinya itu misalnya merek mobilnya, atau nama mobilnya, atau modelnya apa gitu kan. Terus warnanya apa, beratnya berapa gitu. Nah, itu disebutnya properti. Lalu kita juga punya method gitu. Jadi untuk ngejalanin mobilnya, kita kan harus nyalain engine-nya gitu kan. Jadi kita harus start dulu nih mobilnya. Harus kita nyalain dulu gitu biar bisa jalan. Nah, terus kita bisa drive, bisa kendarain. Pas ngendarainnya itu aktivitas kan gitu, atau hal-hal semacam itulah, fungsi-fungsi yang bisa dilakuin sama mobilnya gitu. Jadi bisa nyalain mesin, bisa jalan, terus bisa berhenti, ngerem, dan kayak gitu. Itu disebutnya metode atau metode. Nah, kayak gitu. Properti itu apa yang ada di mobilnya. Metode itu fungsi-fungsi yang bisa dilakuin sama mobilnya, kayak gitu, atau objeknya, kayak gitu. Contohnya, kita pakai contoh lain deh. Ini objek, kita bikin satu file baru aja. Objek titik HTML. Di sini kita bikin strukturnya lagi. Objek JavaScript. Oke, sekarang kita bikin scriptnya. Oke. Sekarang di sini kita bakal bikin sebuah objek nih. Misalnya kita bikin sebuah variabel pakai count saja, nggak apa-apa, karena nggak bakal kita ubah-ubah. Di sini misalnya selain mobil apa ya? Misalnya kucing deh, kucing. Kita ke kucing deh, ke hewan. Kucing. Nah, untuk objek kita define-nya tadi pakai kurung kerawal gitu. Nah, untuk setelah ini kita bisa masukin properti dan juga metode yang ada di kucing gitu. Tapi formatnya adalah kita punya sebuah key di sini, terus titik 2 value kayak ini. Jadi ini formatnya, di sebelah kiri itu key, di sebelah kanan itu value-nya atau nilainya. Contohnya di sini key-nya itu berarti propertinya. Key itu berarti properti, misalnya nama propertinya misalnya namanya siapa? Nama kucingnya misalnya siapa? Pussy lah gitu. Nah, terus dia misalnya warna bulunya, warnanya itu coklat misalnya, atau oranye deh, kucing oranye ya, kucing oranye. Nah, terus dia punya misalnya properti lainnya apa ya? Properti lainnya beratnya gitu. Beratnya misal 4 kilo misalnya. Kita tulisnya 4 aja di sini. Terus apa lagi ya? Umurnya nih, umurnya berapa tahun? Misalnya 5 tahun deh. Kayak gitu. Nah, ini disebutnya properti nih. Dia punya nama, punya warna, berat, sama umur gitu. Nah, sekarang kita bikin metodenya. Metodenya itu berarti yang bisa dilakuin sama kucingnya kan. Misalnya kayak kita bikin dia suaranya gitu. Harusnya suara ya, suara juga ada, harusnya meong gitu. Ini properti ya, properti meong. Nah, sekarang kita suruh dia bersuara
bersuara, berarti di sini method. Nah, untuk method kita bikinnya bukan nilai data kayak gini, berarti kita panggilnya function di sini. Di sini kita bikin function, bikin fungsi di sini. Nah, tapi fungsinya itu nggak kita kasih nama, kita langsung bikin kayak gini. Di dalamnya misalnya kita kasih dokumen, kita tampilin suaranya gitu kan, write line, terus meong, sorry, harusnya ini nggak usah deh, kayak gini deh. Nah, bersuara gitu. Meong. Nah, ya kan, kalau kita bersuara kan dia kayak meong-meong gitulah. Nah, sekarang kita udah punya nih objeknya kucing nih. Objeknya kucing, terus namanya pusi, warnanya oranye, propertinya beratnya 4, umurnya 5 gitu. Nah, dia juga punya metode, dia bisa bersuara gitu, ngeluarin suara meong-meong gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat ke browser ya, kita pindah dulu dari function, kita pindah ke objek titik HTML. Oke, nah di sini kosong gitu kan. Nah, gimana cara manggil objeknya gitu? Jadi, misalnya di sini kita bikin dokumen write line. Ini kucing misalnya. Ya kan? Di sini ada kucing. Terus kita kasih tahu nih, kucing kita ciri-cirinya gimana. Nah, dokumen dot write line bisa kita panggil. Berarti kalau kita mau nampilin nama, berarti kita panggil namanya. Jadi kita panggil objeknya dulu, baru namanya gitu. Kita panggil objek, itu objeknya adalah kucing. Terus buat manggil propertinya, itu kita pakai titik. Jadi titik, baru nama key-nya atau propertinya, yaitu nama misalnya. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini kucing pusi gitu. Ya kan? Atau kita bisa taruh di sini deh. Harusnya kucing gini aja. Kucing namanya pusi. Terus di bawahnya kita kasih lagi warnanya. Kita tampilin berarti di sini kucing warna, key-nya warna, terus yang bawahnya itu beratnya gitu. Misal beratnya kucingku gitulah. Ini biar enak aja. Kucing warna berat, oke. Beratnya berapa tahun kan. Terus umurnya kita panggil umur. Salah, beratnya kilogram harusnya. Kilogram gitu. Ininya umurnya berapa tahun gitu kan. Nah, sekarang kalau kita lihat ini kayak gini. Kucingku namanya pusi, warnanya oranye, beratnya 4 kg, umurnya 5 tahun gitu. Nah, untuk properti ini kita bisa isi bebas gitu, sesuai sama key-nya. Nah, ini cara manggil nilainya. Oke, di sini cara manggil nilainya. Nah, sekarang gimana cara kita manggil metodenya? Itu kurang lebih sama gitu. Jadi kita bisa panggil suaranya. Misalnya di sini kita panggil juga objeknya, lalu kita panggil key-nya juga bersuara. Tapi karena ini metode, kita harus tambahin
kurung gitu buat ngejalanin metodenya. Sama kayak function. Sebentar. Harusnya kita bukan panggil di sini. Harusnya kayak gini aja langsung. Oke, karena kalau kita jalanin metode bersuara, dia bakal nampilin meong-meong gitu kan. Meong lah, kita duain ya. Kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi, kucingku namanya Pussy, warnanya oranye, beratnya 4, umurnya 5, terus dia meong-meong. Kayak gitu. Ini cara untuk bikin objek dan juga manggil properti dan juga metode di dalamnya gitu. Mungkin sampai sini. Ini boleh dibaca-baca lagi. Mungkin sampai sini dulu buat function dan juga objek. Oke.